Campur Maria dari kelas 12-8. Aku Venesia Margareta Fialtan dari kelas 24. Aku Revolusi Naga dari 12-5. Aku Margareta Kalina dari 12-3. Saya Christian Maulana Menyetan dari 12-1. Saya Christian Rafael Simawonsong dari kelas 12-5. Saya Revolusi Naga dari 12-4. Jadi kita akan mulai dari pengertian apa sih itu gereja, kita mulai pakai. Nah, karena kita membahas tentang gereja, tentunya kita harus tahu mengenai apa pengertian gereja itu sendiri. Nah, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya. Walaupun gereja dibangun atas dasar iman kepada Yesus Kristus, namun dalam perjalanan sejarahnya, gereja sering mengalami kemunduran, konflik, dan penyimpangan dari ajaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya ada alasan gereja membutuhkan pembaruan yang akan dijelaskan oleh Oke, alasan yang pertama itu kelemahan manusia. Anggota gereja terdiri dari manusia yang tidak sempurna dan masih bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua, perubahan zaman. Tantangan dan kebutuhan zaman terus berubah sehingga gereja harus menyesuaikan pelayanan tanpa meninggalkan kebenaran firman. Alasan yang ketiga, kesalahan dalam ajaran dan perilaku. Ada kalanya gereja kehilangan fokus pada misi utamanya, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Dan alasan yang terakhir, kurangnya kasih dan persatuan. Gereja perlu diperbaharui agar kembali menampilkan kasih Kristus di tengah dunia. Oke, lanjut. Cara Allah memperbarui gereja. Ada 4 poin, yaitu 1. Melalui firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Allah adalah langkah utama pembaruan firman, menegur, menasihati, dan mengarahkan gereja untuk hidup yang benar. Poin kedua, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat baru bagi gereja untuk melayani dengan tulus dan berjuang. Poin ketiga, melalui pimpinan dan umatnya. Allah memakai hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memimpin dan membawa perubahan di dalam gereja. Poin keempat, melalui pengalaman dan tantangan. Krisis atau masalah seringkali menjadi alat Allah untuk menumbuhkan iman dan menyadarkan gereja akan panggilannya yang sejati. Yang ketiga itu ada makna pemulihan kehidupan bergereja. Makna yang pertama yaitu pemulihan berarti dikembalikan pada keadaan yang semula, yaitu hidup dalam kasih, persaudaraan, dan pelayanan. Yang kedua, Tuhan memulihkan gereja agar umatnya kembali bersatu dalam kasih. Setiap orang berperan aktif membangun tubuh Kristus, serta gereja menjadi terang dan garam bagi dunia. Oke, jadi kali ini aku menjelaskan yang keempat, yaitu bentuk pemulihan dalam kehidupan bergereja. Nah, jadi ada banyak bentuk pemulihan. Salah satunya itu 1. Pengampunan dan terima maaf. Nah, caranya itu dengan menghapus luka akibat konflik dan kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, kebersamaan dalam ibadah dan pelayanan. Nah, itu untuk menguatkan iman dan rasa memiliki. Kemudian yang ketiga, keterbukaan dan kepedulian dengan menolong sesama yang lemah dan membutuhkan. Yang terakhir itu ada ketaatan pada firman Tuhan, yaitu sebagai dasar dari kesatuan dan pertumbuhan rohani. Ya, di sini saya Christian Maulana Menyetan dan juga Revaldo akan menjelaskan tokoh laki-laki perempuan yang berperan dalam pembaruan gereja serta peran laki-laki dan perempuan dalam pembaruan gereja. Di sini dimulai dari saya Christian. Jadi ada yang pertama ada perjanjian lama, lalu yang kedua ada perjanjian baru. Perjanjian lama sendiri itu diawali dari Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju hidup baru bersama Allah. Lalu ada Esther yang menyelamatkan bangsanya dari kehancuran dengan keberanian dan iman. Lalu yang kedua perjanjian baru. Perjanjian baru itu diawali dari Petrus dan Paulus yang memberitakan Injil dan membangun jemaat-jemaat mula-mula. Lalu Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan Kristus membawa kabar pemulihan. Akhirnya silakan. Lalu ada peran laki-laki dan perempuan dalam pembaruan gereja. Dalam pembaruan gereja, Allah memanggil semua orang percaya tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang. Contoh tokoh-tokoh yang dipakai oleh Allah itu ada laki-laki seperti Paulus, Petrus, dan Martin Luther yang memperjuangkan reformasi dan penyebaran Injil. Lalu ada perempuan seperti Maria Magdalena, Lydia, dan ibu-ibu gereja mula-mula yang setia melayani dengan kasih dan pengorbanan.
Lalu setiap orang yang memiliki peran unik, ada yang memimpin, mengajar, melayani, berdoa, atau mendukung pelayanan dengan talenta masing-masing. Gereja yang diperbarui adalah gereja yang menghargai setiap anggota tubuh Kristus. Sekian dari kita berdua, terima kasih. Dan perubahan dalam gereja yang ada pada masa kini itu, yang pertama ada pelayanan yang lebih terbuka dan relevan, seperti penggunaan teknologi digital untuk menjalankan firman Tuhan, misalnya kayak warta yang dikasih dari PDF atau Google Drive. Terus yang kedua adalah peningkatan partisipasi umat, baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang tentunya tujuannya buat kasih. Terus yang ketiga ada pertumbuhan iman dan karakter, di mana gereja lebih menekankan kehidupan rohani dan kasih antar anggota, apalagi anggota sesama gereja. Terus yang keempat ada semangat persatuan, di mana walaupun berbeda denominasi, gereja berupaya bekerja sama dalam pelayanan dan misi untuk persatuan umat. Terus yang kelima ada gereja yang diperbarui, yang akan menjadi kasih Allah dan akan menjadi hidup kebenaran dan membawa damai sejahtera bagi dunia. Yang terakhir ada kesimpulan, Allah yang pengasih tidak membiarkan gerejanya berjalan sendiri. Ia terus memulihkan dan memperbaharui gereja agar tetap hidup, kudus, dan berfungsi sebagai terang dunia. Tugas umat percaya adalah terbuka terhadap karya Roh Kudus, berani berubah, dan setia melayani untuk kemuliaan Allah. Itu saja dari kami. Selanjutnya kami akan menampilkan video dari apa yang sudah kami lakukan. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang Allah pengasih memulihkan kehidupan bergereja. Tema ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya gedung atau organisasi, tetapi persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun, dalam perjalanan waktu, gereja tidak selalu sempurna. Kadang ada konflik, dosa, atau kesalahan yang membuat gereja kehilangan kasih dan arah. Tetapi kabar baiknya, Allah tidak meninggalkan gerejanya. Ia adalah Allah yang pengasih, yang terus bekerja memulihkan, memperbarui, dan menghidupkan kembali gereja agar menjadi terang di dunia. Kita tahu bahwa gereja terdiri dari manusia, dan manusia itu tidak sempurna. Kadang ada jemaat yang berselisih, pelayanan yang tidak tulus, atau ibadah yang hanya rutinitas. Semua ini membuat gereja kehilangan makna sejatinya sebagai tubuh Kristus. Karena itu, pembaharuan gereja itu penting. Tanpa pembaruan, gereja bisa menjadi kering dan jauh dari kasih Allah. Efesus 5:25-27 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Itulah tanda bahwa pembaharuan gereja adalah wujud kasih Allah. Nah, bagaimana cara Allah bekerja memperbaharui gerejanya? Ini dia caranya. Pertama, melalui firman Tuhan. Firman itu bagaikan cermin yang menunjukkan kesalahan kita dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Kedua, melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan dan semangat baru agar umat berani bertobat dan melayani dengan tulus. Tanpa Roh Kudus, gereja hanya akan menjadi organisasi kosong tanpa kuasa. Ketiga, melalui para pemimpin dan hamba Tuhan, seperti para rasul, gembala, atau reformator gereja. Contohnya Martin Luther yang dipakai Allah untuk menegur dan menuntun gereja kembali ke firman. Keempat, melalui umat yang mau diperbaharui, Allah bisa memakai siapa saja, bukan hanya pendeta atau pelayan gereja, tapi juga kita semua. Kalau setiap anggota mau berubah, gereja pun akan berubah dari dalam. Dan kadang Allah memakai tantangan dan krisis untuk membuka mata gereja. Masalah bisa menjadi jalan bagi kebangunan rohani agar kita kembali mengandalkan Tuhan.
Sepanjang sejarah, Allah selalu memakai baik laki-laki maupun perempuan untuk memperbaharui umatnya. Dalam Perjanjian Lama, ada Musa yang memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada Esther yang berani menyelamatkan bangsanya karena iman. Pada Perjanjian Baru, ada Paulus dan Petrus yang membangun gereja mula-mula. Ada Maria Magdalena yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Dalam sejarah gereja, ada Martin Luther, tokoh reformasi yang menuntun gereja kembali pada Alkitab. Ada Katharina von Bora, istrinya, yang menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam pelayanan. Di Indonesia pun banyak tokoh dipakai Tuhan yang memperbarui pelayanan dan iman jemaat di berbagai daerah, seperti pendeta E.S. Kitchener dan R.N. Probowinoto. Gereja zaman sekarang terus berkembang dan beradaptasi dengan kasih Allah. 1. Pelayanan sosial dan kepedulian lingkungan gereja aktif membantu masyarakat yang miskin, peduli pada pendidikan dan alam ciptaan Tuhan. 2. Pemanfaatan teknologi digital, ada ibadah online, siaran langsung, dan media sosial untuk menyebarkan Injil. 3. Kesatuan antar gereja, oikumene. Gereja-gereja dari berbagai denominasi bekerja sama dalam pelayanan sosial dan misi. 4. Peran generasi muda anak muda mulai aktif di bidang musik rohani, multimedia, dan kegiatan kemanusiaan. 5. Pembaharuan spiritualitas ibadah tidak lagi sekadar tradisi, tapi perjumpaan pribadi dengan Allah. Sekarang mari kita merenung, jika Allah memulihkan gerejanya, apa peranku di dalamnya? Apakah aku sudah menjadi pribadi yang membawa kasih dan kesatuan? Apakah aku mau dipakai Tuhan untuk memperbaharui gerejaku? Apakah aku siap berubah supaya gerejaku juga berubah? Pemulihan gereja dimulai dari hati kita sendiri. Kalau hati umat diperbarui, gereja pun akan hidup kembali. Teman-teman, kita belajar bahwa Allah adalah Allah pengasih. Ia tidak meninggalkan gerejanya, tetapi terus memperbaruinya melalui firman, Roh Kudus, dan umatnya. Karena itu, marilah kita menjadi bagian dari pembaharuan itu. Jangan hanya menonton, tapi ambil bagian untuk membangun gereja yang hidup, kudus, dan penuh kasih.